Sobat Kabar Makassar Petang, apa kabar hari ini? Kembali lagi bersama saya Sinar Mentari yang akan menyajikan berita yang sedang hangat-hangatnya di Sulawesi Selatan dan sekitarnya. Kita saksikan berita selengkapnya. Baiklah, kita mulai kabar pertama. Mira Hayati dan 2 owner skincare by Mercury di Makassar resmi ditahan. Penyidik di Treskrimsus Polda Sulawesi Selatan telah melakukan tahap 2 atau menyerahkan tersangka owner skincare dan barang bukti pada perkara kasus skincare yang mengandung bahan berbahaya atau merkuri ke Jaksa Penuntut Umum JPU Kejati, Sulawesi Selatan. Proses penyerahan 3 tersangka dan barang buktinya dilakukan penyidik kepada JPU di kantor Kejari Makassar pada Senin 3 Februari. Adapun 3 tersangka yakni AS 40 tahun yang merupakan pemilik atau owner skincare Raja Glow dan Ratu Glow yang mengedarkan atau memproduksi obat pelangsing RG Raja Glow My Body Slim. Kemudian tersangka kedua MS 42 tahun merupakan direktur CV Fendi France yang memproduksi atau mengedarkan kosmetik FF Day Cream Glowing dan FF Night Cream Glowing yang telah diuji di Bepom Makassar dan positif mengandung merkuri raksa atau Hg. Sedang tersangka ketiga, MH 29 tahun, yang merupakan Direktur Utama Agus Mira Mandiri Utama yang memproduksi atau mengedarkan kosmetik Lightening Skin Mira Hayati dan MH Cosmetic Night Cream Glowing yang telah diuji di Bepom Makassar dan positif mengandung merkuri raksa atau Hg. Hasil pemeriksaan, kata Sutami menyatakan ketiga tersangka dalam keadaan sehat. Selanjutnya, terhadap ketiga tersangka dilakukan penahanan. Sutami menekankan bahwa proses penahanan ketiga tersangka akan dilakukan sampai tahap persidangan nantinya. Setelah tahap kedua, JPU akan segera melimpahkan perkara ketiga tersangka skincare berbahan merkuri tersebut ke Pengadilan Negeri Makassar untuk menjalani persidangan. Akibat perbuatannya, para tersangka melanggar pasal 435, pasal 138 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Diancam pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak 5 miliar. Sebelum diberitakan, berkas perkara 3 tersangka kasus pemilik kosmetik atau owner skincare berbahan merkuri di Makassar telah dinyatakan P21 dan akan dilakukan tahap 2 yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan. Kasubdit Penmas Bidang Humas Polda Sulawesi Selatan AKBP Yerlin KG mengungkapkan bahwa proses penyidikan dan penyerahan berkas ketiga tersangka telah dinyatakan lengkap P21 dan penyidik akan melakukan tahap 2. Yerlin mengaku bahwa dari 3 tersangka hanya 1 yang saat ini ditahan yaitu inisial MDS, pemilik skincare FF. Sementara kedua tersangka dibantarkan karena mengeluh sakit yaitu tersangka AS dan MH. Meski demikian, kata Yerlin, para tersangka yang sedang dibantarkan tetap dalam pengawasan pihak kepolisian selama mereka dirawat di rumah sakit. Yerlin mengatakan ketiga tersangka pemilik skincare berbahan merkuri ini disangkakan pasal 435 Junko pasal 138 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan pasal 62 ayat 1 Junko pasal 8 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Aksi mogok mengajar telah berakhir. Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Takalar telah dinonaktifkan. Setelah lebih dari sepekan melakukan aksi mogok mengajar, para aparatur sipil negara atau ASN guru SMK Negeri 3 Takalar akhirnya kembali mengajar pada Senin 3 Februari. Kembalinya proses belajar mengajar di sekolah tersebut terjadi setelah Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Takalar, Nur Salam Denglalo dinonaktifkan sementara dari jabatannya. Keputusan nonaktif sementara ini diumumkan oleh Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 7 Jeneponto Takalar. Sebagai penggantinya ditunjuk pelaksana harian kepala sekolah yakni Zulkarnain yang merupakan ASN pengawas SMK Negeri di Capdes Wilayah 7. Kepala Seksi Capdes Wilayah 7 Hamsa Dengnangale membenarkan adanya surat edaran mengenai penonaktifan sementara Nur Salam dan penunjukan PLH. Salah satu guru matematika SMK Negeri 3 Takalar, Rahwati mengungkapkan rasa syukurnya atas keputusan tersebut. Sebelumnya diberitakan, Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 7 Jeneponto Takalar kembali digeruduk puluhan guru untuk melakukan aksi protes. Sebanyak 40 guru aparatur sipil negara dari SMK Negeri 3 Takalar kembali menggelar aksi mogok mengajar, menuntut pencopotan Kepala Sekolah Nur Salam Denglalo.
Para guru yang mengenakan seragam batik berwarna gelap menyatakan sudah tidak betah dengan kepemimpinan Nur Salam dan meminta agar segera dilakukan mutasi jabatan. Salah satu guru, Najang Sese, menegaskan bahwa mereka tidak akan kembali mengajar sebelum permintaan mereka dipenuhi. Polemik ini di SMKN 3 Takalar ini dan kembalinya normal, apa pendapatnya Ibu? Alhamdulillah hari ini pembelajaran kita tepatnya di Senin tanggal 3 Februari 2025 pembelajaran kembali normal setelah beberapa hari yang lalu sempat mengalami situasi yang kurang kondusif, dan alhamdulillah hari ini anak-anak begitu antusias menerima pelajaran mereka dengan situasi yang kondusif. Terus di SMK ini Bu ada kepala sekolah apa Bu? PLH atau gimana Bu? Iya, hari ini alhamdulillah hari pertama masuknya PLH di SMK Negeri 3 Takalar. PLH ini Bu dari mana Bu? Dari Dinas Pendidikan Cabang Wilayah 7 Takalar. Terus apa dan resolusi untuk kedepannya Bu dengan adanya polemik ini? Apa pendapatnya Ibu untuk kedepannya? Meminta kepada apa? Kepada kecabaran dinas atau gimana? Ya, kami berharap kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, kepada Ibu Kepala Dinas Cabang Pendidikan Wilayah 7 Jatnipan Takalar, agar memberikan kami harapan kami ke depan agar sekolah SMK Negeri 3 Takalar mendapatkan kepala sekolah yang bisa membuat lingkungan sekolah kami nyaman, kondusif, dan pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Presiden Prabowo instruksikan Menteri ESDM untuk kembali mengaktifkan pengecer LPG 3 kg. Baiklah, jangan kemana-mana, kita saksikan kabar selanjutnya setelah jeda iklan berikut ini. Selamat datang di Akademi Multimedia Indonesia, tempat kreativitas bertemu dengan teknologi dan mimpi menjadi nyata. Di Akademi Multimedia Indonesia, kami percaya bahwa setiap siswa memiliki potensi luar biasa untuk menciptakan karya yang menginspirasi. Dengan kurikulum yang dirancang khusus, kami mengajarkan keterampilan yang relevan di era digital, dari desain grafis, animasi, hingga produksi film dan fotografi. Kami mempersiapkan generasi muda untuk menjadi profesional di dunia kreatif, dibimbing oleh para ahli dan praktisi industri. Anda akan mendapatkan pengalaman belajar yang interaktif dan aplikatif. Bersama, kita wujudkan ide menjadi nyata. Daftarkan diri Anda dan jadilah bagian dari generasi kreatif yang menginspirasi dunia. Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan instruksi tegas kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk mengaktifkan kembali pengecer gas LPG 3 kg di seluruh Indonesia pada Selasa 4 Februari. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan gas LPG bagi masyarakat serta mencegah lonjakan harga. Dasko menjelaskan bahwa keputusan ini diambil setelah komunikasi langsung dengan Presiden Prabowo. Menurutnya, kebijakan tersebut juga merupakan upaya untuk menertibkan harga di tingkat pengecer agar tetap terjangkau oleh masyarakat. Ia menegaskan bahwa instruksi tersebut bersifat segera dan efektif mulai hari ini. Pemerintah berharap kebijakan ini dapat mengendalikan harga gas LPG 3 kg di tingkat pengecer agar lebih terjangkau bagi masyarakat. Sebelumnya diberitakan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengungkapkan alasan pemerintah tidak lagi menyuplai gas LPG 3 kg ke pengecer per 1 Februari 2025. Masyarakat hanya bisa membeli LPG melon subsidi ini di pangkalan atau agen resmi di PT Pertamina.
Bahlil menjelaskan bahwa keputusan ini diambil setelah pemerintah menerima laporan mengenai distribusi LPG 3 kg yang tidak tepat sasaran. Lebih lanjut, Bahlil menjelaskan bahwa pembelian LPG 3 kg hanya di pangkalan atau agen resmi PT Pertamina akan mempermudah pengawasan harga sesuai dengan harga eceran tertinggi yang telah ditentukan oleh pemerintah. Bahlil menegaskan bahwa kebijakan ini tidak akan menyebabkan kelangkaan LPG 3 kg di pasaran karena pemerintah masih memberikan subsidi untuk LPG 3 kg kepada masyarakat. Subsidi yang diberikan sekitar Rp 12.000 per kilogram, berarti 36.000 per tabung 3 kg. Makassar Virtual Economic Center segera diresmikan. Baiklah Sobat Kabar Makassar Petang, berita tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada edisi hari ini. Saksikan terus Kabar Makassar Petang setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Saya, Sinar Mentari, dan kru yang sedang bertugas, pamit undur diri. Wali Kota Makassar, Muhammad Ramdan Dani Pomanto, meninjau progres pembangunan Makassar Virtual Economic Center di lantai 7 gedung Mall Government Center, Makassar. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan Marvex sebelum diresmikan dalam waktu dekat sebelum tanggal 18 Februari 2025. Dani Pomanto menyatakan bahwa progres pembangunan Marvex sudah hampir selesai. Namun ada beberapa hal yang perlu disempurnakan. Meskipun demikian, Marvex sudah dapat beroperasi secara umum. Beberapa komponen pekerjaan yang masih perlu disempurnakan akan dilanjutkan pada pembangunan tahap kedua MGC tahun ini. Marvex adalah ruang terbuka yang dilengkapi dengan layar besar dan banyak komputer yang menyajikan berbagai data dan informasi. Informasi tersebut meliputi pemantauan wilayah Kota Makassar, informasi cuaca, data kependudukan, kesehatan, pendidikan, dan data lain dari berbagai OPD di Pemkot Makassar, termasuk layanan bantuan call center 112. Marvex merupakan pengembangan dari War Room di Menara Balai Kota lantai 9. Jika War Room hanya dapat menampilkan 18 slot layanan publik, Marvex dapat menyajikan 128 informasi publik secara langsung melalui layar lebar. Dani Pomanto melihat potensi Marvex sebagai sumber pendapatan asli daerah atau PAD melalui penjualan informasi dan data. Contohnya, restoran yang ingin membuka usaha di Makassar dapat memperoleh data survei dari Marvex. Layanan ini yang akan menjadi sumber pendapatan. Untuk memaksimalkan pendapatan, Dani Pomanto mengusulkan agar Marvex menjadi Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD. Selain itu, Dani Pomanto juga menekankan pentingnya sistem keamanan yang kuat untuk Marvex, termasuk 3 lapis perlindungan data, 3 server, dan 3 genset. Hal ini untuk memastikan keamanan dan kelancaran operasional Marvex.